Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oke ya, kalau sudah. Nah, jadi kemarin untuk perhitungannya itu tetap sama dengan rumus ada 2 pangkat H-2 dan juga ada 2 pangkat N ya. Ini yang perlu diingat-ingat rumusnya. Sebentar. Sebentar. Oh, alah ini masuknya ke sini. Sebentar, stop dulu sebentar. Sebentar, ini ada yang bermasalah nih. Oh, iya, monggo. Iya, kemarin kan ada soal buat ganti nama Mm-mm. MOTD ini. Itu Mm-mm. setelah saya ganti poinnya malah kurang ya, Iya, Pak? karena kan tidak semua mahasiswa kan namanya sama ya. Jadi kan tidak sesuai di situ. Tapi nggak apa-apa. Itu apa namanya? Kalau berkurang kan 2, nanti kan dibalikin lagi gitu. Dari sayanya gitu. Oh iya, Itu iya. emang nggak apa, nggak masalah. Yang Iya, Pak. sebetulnya yang penting itu bukan nama itunya ya. Yang penting itu adalah ketika diuji dengan ngeping melakukan tes koneksi dari PC1 ke PC2 ke PC3 misalkan ya, atau dari PC1 ke router ataupun ke switch itu berhasil terkoneksi ya, ada replaynya. Nah, itu berarti sudah oke, sudah tidak ada masalah. Intinya itu sebetulnya. Ya, jadi untuk memastikan bahwa oh ternyata ini bisa terkoneksi. Nah, gitu. Cuman kemarin saya belum ini ya, belum belum lihat secara ininya semuanya karena kemarin ada dari apa adik tingkat kalian juga harus saya koreksi ya di mata kuliah yang lain. Sepintas saya ngelihat ada beberapa yang ini apa namanya keliru di IP-nya ya. Jadi di IP-nya itu ada yang menuliskan bukan sesuai dengan soalnya gitu. Mungkin kalian terbiasa dengan apa namanya nomor-nomor yang sering digunakan ya. Contohnya kayak IP 192.168 itu kan IP-IP yang sering digunakan buat contoh buat apa gitu. Nah, entah itu sudah apa namanya tersimpan dalam memori kalian bahwa IP-nya yang digunakan itu terus itu atau enggak itu kurang paham ya. Yang jelas ada beberapa jawaban yang menulisnya bukan sesuai dengan soalnya, tapi sesuai dengan mungkin apa yang kalian pikirkan waktu itu ya. Jadi harusnya 191 misalkan ditulisnya 192. Yang ditulisnya harusnya 167 misalkan ditulisnya 168 ya. Jadi masih terbiasa dengan IP-IP itu. Nah, nanti ada banyak sekali IP yang bisa digunakan ya. Bukan hanya IP 192 saja. IP kelas C terutama bisa kelas C pun dari IP 192 sampai dengan apa 255 misalkan, atau kelas B pun banyak sekali ya variannya. Jadi misal 192 bisa jadi belakangnya 168, bisa jadi 169. Nah, itu kan bervariasi. Nah, ini untuk menguji apa namanya ketelitian kalian sebetulnya. Untuk kelas B pun sama, bisa jadi dari 128 misalkan, kemudian ada 129 sampai dengan maksimal 191. Berarti di antara itu semua kan bisa digunakan. Jadi dari oktet 1 atau oktet pertama, kemudian oktet kedua, oktet ketiga, keempat, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan terkecoh dengan IP yang sering digunakan. Itu saja untuk apa namanya menguji ketelitian kalian. Oke, terus ini juga sama kayak kemarin ketika ini kita harus sepakati ya. Kalau dari Cisco
kalau ada soal itu kan apa namanya, jadi untuk subnet 0 ya. Subnet pertama itu dimulai dengan subnet 0 ya. Kemudian untuk subnet kedua berarti dimulai dengan subnet 1. Nah, kayak di soal yang kemarin itu kan subnet pertama itu dimulai dari subnet 0 ya, bukan subnet 1 gitu. Nah, ini harus jadi kesepakatan karena jangan sampai kalian keliru dalam apa namanya menjawab. Misalkan untuk network A itu menggunakan subnet pertama. Nah, subnet pertama itu berarti subnet 0 ya, bukan subnet 1. Karena dari Cisco sendiri, dari latihan-latihan ya, dari latihan-latihan yang digunakan itu juga apa namanya menggunakan perhitungan dari nolnya itu gitu. Jadi ini untuk membiasakan kita ya, jangan sampai keliru nanti diminta untuk subnet pertama malah kalian nulisnya subnet 1 gitu. Oke, ini coba saya share lagi, tadi agak bermasalah tadi, masalah ini sudah enggak. Nah, nanti kalian bisa dibuka lagi di soal yang kemarin ya, itu juga bisa terlihat. Kemarin kan ada subnet 0 gitu ya, subnet 1 dan seterusnya sampai dengan subnet kemarin 7 berarti ya, karena ada 8 subnet. Berarti ketika diminta ada line A, LAN maksudnya, LAN A itu menggunakan subnet pertama, berarti di network yang ini ya. Kemudian menggunakan subnet ke-6. Nah, berarti nanti tinggal hitung. Berarti subnet yang ke-5. Itu ya. Karena di sini 0 1 2 3 4 5. Itu 6 nanti. Jadi 0 1 0 1 2 3 4 5, bener ya, ke-5. Karena 6 itu di sini udah ke-5. Nah, ini yang harus disepakati bersama-sama ya. Jangan sampai nanti keliru ketika diminta untuk memasukkan IP dari network ke-5, kalian nyarinya di sini subnet 5, berarti ini keliru ya. Berarti kalau subnet ke-5, kalau kita ngitungnya dari subnet 0, berarti di sini jawabannya di subnet 4. Gitu ya. Ini harus disepakati bersama-sama. Karena saya mengacu dari soal yang diberikan dari Cisco gitu. Karena Cisco itu mulai dari subnet 0, berarti itu subnet pertama. Oke, paham ya? Iya. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang PLSM ya. Kalau kemarin itu CIDR atau CIDR. Ya, CIDR sini ini sifatnya classless juga sama ya, classless interdomain routing. Jadi ini dipakai untuk subnetting, hanya saja di sini berbeda. Berbedanya semua kebutuhan itu dianggap sama. Kayak misalkan kemarin kebutuhannya ada 25 host ya. Di sini ada 25, ada 25. Misalnya pas kebetulan sama 25 ya. Tapi ketika di sini ada 25, kemudian di sini ada 10, di sini ada 15, di sini ada 2, maka dianggap sama, yaitu 25. Diambil dari nilai yang terbesar untuk hostnya. Ini menggunakan konsep CIDR. Karena ketika kita menghitungnya berdasarkan 15, maka untuk yang 25 tidak bisa tercover. Itu ya. Nah, untuk yang VLSM itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di sini ada butuh 25, ada butuh 10, 15, dan 2, maka ini dihitung sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Nah, untuk ngitungnya, nanti dihitung dari kebutuhan yang paling besar, kebutuhan hostnya. Dari yang 25,
Ini yang pertama, kemudian 15, ini yang kedua, 10 yang ketiga, dan yang kedua ini yang keempat. Artinya diurutkan. Berarti nanti urutannya dari 25, 15, 10, dan 2. Nah, untuk rumusnya itu sama sebetulnya. Menggunakan rumus perhitungan 2 pangkat H min 2. Ya. Kalau VLSM, dia lebih menggunakan rumus ini. Karena dia menghitung berdasarkan kebutuhan dari hostnya, bukan menghitung berdasarkan kebutuhan dari networknya. Kalau CDR itu kan ada dua rumus, ya, 2 pangkat H min 2 dan 2 pangkat N untuk mencari networknya. Kayak kemarin misalkan saya akan membangun suatu jaringan baru dengan kebutuhan misalkan ada 4 divisi, berarti ada 4 network kebutuhannya. Berarti di sini mungkin rumusnya 2 pangkat N lebih besar atau sama dengan 4. Ini kalau masih menggunakan CIDR atau CIDR, ya. Nah, sedangkan yang VLSM ini dia lebih menggunakan rumus yang ini, kebutuhan dari hostnya. Tuh. Oke. Nah, di sini tetap ya. Kemarin ketika kita menghitung subnet mas, subnetting mas ya. Itu ada rumus 2 pangkat H min 2. Ini untuk mencari kebutuhan host ya. Dan 2 pangkat N untuk mencari kebutuhan sub network baru. Ya. Jadi untuk kebutuhan sub network baru atau mencari dari divisi-divisinya nanti berapa saja untuk IP-nya gitu. Nah, dari rumus ini maka akan diperoleh yang pertama kita bisa menghitung jumlah dari subnet yang terbentuk dari rumus 2 pangkat N ini ya. Ketika dicari ternyata terbentuk ada 4 network atau 8 network atau berapa network itu. Nah, untuk network itu kira-kira IP-nya berapa saja gitu ya. Kemarin contohnya misalnya ada IP 0 ya, titik 0 maksudnya untuk di belakangnya gitu. Kemudian ada 32 dan seterusnya. Nah, itu diperoleh dari pengurangan nilai dari 256. 256 ini karena sebenarnya dari 2 pangkat H tapi tidak dikurangi dari 2 ya. 256 dikurangi dengan jumlah dari yang dipinjam, hasil pemangkatannya gitu. Ya. Jadi misalkan ada suatu IP network atau network address. Misalkan di sini saya masih menggunakan IP yang contoh kemarin 192.168.100 prefix 24. Nah, di sini untuk mencari misalkan dari IP ini titik 0 ya. 100 atau 1 ini aja. Nah, ini titik 0 kurang tadi. Nah, ternyata akan digunakan untuk melakukan subnetting dengan kebutuhan misalkan 30 host. Nah, maka di sini kalau 30 host kira-kira hanya ada berapa kan gitu. Berarti menggunakan rumus 2 pangkat H min 2 lebih besar atau sama dengan 30. Maka 2 pangkat berapa yang kalau dikurangkan 2 lebih besar atau sama dengan 30? Berarti 2 pangkat 5 min 2 ya, ketemu 2 pangkat 5 itu 32 min 2 berarti 30. Sama ya, 30 lebih besar atau sama dengan 30. Artinya di sini kita memperoleh nilai hanya ada 5. Maka tinggal kita tulis dari belakang ya. Kalau misalkan gitu ya tinggal kita hitung aja 32 ya, 32 dikurangi 5 gitu kan. Ini juga bisa ketemu
berapa nilainya gitu. Berarti ini sini ada 12 kurangi 5. Berarti ada berapa? 7 ya. Iya Pak. Ada berapa? 12 kurangi 5 7 Pak. 7 ya? Iya Pak. Ada 7. Di sini berarti ada 2. Berarti 27. Oh, berarti ini prefix 27. Berarti angka satunya sebanyak 27 ya. Kalau misalnya kita tulis di sini 5-nya di sini hanya ada 5, berarti tinggal hitung aja di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, berarti di sini ada 3 nilai n-nya. Sisanya sama ya. Ini ada 5, berarti sisanya ada 3. Nah, 3 ini dihitung nih pemangkatan dari ini jumlahnya. Ini kan 2 pangkat 7 plus 2 pangkat 6 plus 2 pangkat 5. Berarti 128 plus 64 plus 32. Ketemu berapa? 128 Berapa nih ketemunya? Ini 192 ditambah 32. 224. 224. Nah, 224. Nah, nilai ini untuk dipakai buat ngurangin ini. 224. Nah, kalau dikurangi ketemu 6 kurangi 4 ada 2. Ini berarti 4 kurangi 2 ada 5. 3 ya. Berarti 32. Berarti di sini didapat kelipatan 32 dari 0. 0,32 tambah 32 64 dan seterusnya ya. Sebanyak berapa? Ini 2 pangkat n, n-nya ada 3, berarti ada 8 ya. Sebanyak ada 8 pengulangannya di sini. Maka diperoleh di sini IP-nya tadi kalau ditulis lagi 192.168.100.0. Dari mana? Ini yang 0 pertama ini. Berarti ini untuk NA yang pertama atau NA 0 ya, subnet 0 maksudnya. Kemudian yang kedua berarti ini yang 32. Berarti 192.168.100.32. Ini berarti NA yang kedua atau NA subnet 1 ya. Kemudian yang berikutnya berapa? 64 dan seterusnya. Nah, ini berarti rentang ini untuk mencari apa? Network-network ini nantinya. Itu. Kita juga nanti dari sini ketika sudah diperoleh NA ini, maka bisa diperoleh dari NA ini apa? IP pertama. IP pertama. Dan apalagi IP terakhir. Dan juga ada IP broadcast ya. Ini pasti akan diperoleh. Oke, jadi dari rumus ini perhitungan CDR menggunakan rumus 2 pangkat min 2 dan juga 2 pangkat N, maka akan memperoleh nilai-nilai ini ya. Ada IP pertamanya berapa, networknya berapa, IP terakhirnya berapa, dan broadcast address-nya berapa. Ya. Jadi ini nanti akan dipakai di mana? Di VLSM juga sama akan dipakai. Hanya saja untuk VLSM itu perhitungannya tidak menggunakan 2 pangkat N lagi. Ya, dari kebutuhan subnet atau network, tapi menggunakan 2 pangkat H-2. Tuh ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kenapa sih kok di CIDR ini atau CDR itu tidak digunakan lagi yang sekarang ya? Sekarang menggunakan PLSM. Kenapa? Karena ada alasan-alasan lain. Yang pertama, untuk menggunakan CDR itu masih adanya pemborosan IP. Contohnya kayak tadi kebutuhannya cuma ada 10, ada 2, ternyata dikasihnya sama-sama dari kebutuhan 25 ya atau 30 host. Maka akan terbuang nih. Kalau yang 25 terbuang 5, yang 10 terbuang 20. Ya, yang 15 terbuang 15. Yang 2 terbuang 28. Kalau dijumlahkan cukup banyak itu yang terbuang dan tidak digunakan kayak gitu. Kemudian alasan lain
yaitu ketika ada masalah seperti ini, ya. Ada sebuah IP network 192 misalkan titik 168 titik 100 titik 0, ini prefix 24, dibutuhkan untuk melakukan suatu subnetting, yaitu akan dibuat dengan kebutuhan ada 9 subnet misalkan ya, subnet baru. Berarti nanti akan dipecah. Kalau tadi kan kebutuhannya ada 8 ya, pas dihitung ada 8 subnet yang terbentuk. Nah ini kebutuhannya ada 9 subnet. Kalau kita menghitung dengan rumus 2 pangkat n, berarti bisa ya, karena untuk menghitung 2 pangkat n ini untuk menghitung subnetnya. Namun masing-masing subnet ini butuhnya apa? 30 host. Nah, berarti di sini menggunakan rumus 2 pangkat H min 2. Kira-kira ketika ada soal seperti ini, ada sebuah IP network 192.168.100.0 prefix 24, di mana akan dibuat untuk melakukan subnetting dengan kebutuhan 9 subnet, dan masing-masing subnet membutuhkan 30 host gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Nah, gitu. Apakah kita menggunakan rumus 2 pangkat n atau kita menggunakan rumus 2 pangkat h-2? Apa kita menggunakan kedua-duanya kan gitu. Nah, kita coba hitung ya. Kalau misalnya tadi dengan 2 ini ya, kebutuhan ini 30 host ini tadi sudah diperoleh ya. Tadi sudah diperoleh, berarti ada 256 min 224 ya. Ketemu ada 32. Maka rentangnya berarti 0,32, 64 tambah 32 96 tambah 32 ini berapa? 128 tambah 32 0 100 berapa? 60 ya? Ya. Kemudian tambah 32 lagi 192 ya? Iya, 192. Ya. 192 tambah 32 lagi 224 ya? 254 ya? Berapa nih? Sorry. Ini tambah ini 4 24. 224 ya? Oke. Nah, coba hitung. 0 32 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Pas ada 8. Dari mana 8? 2 pangkat 3 ya. 3-nya dari mana? Tadi. Karena hanya ada 5, berarti kan nilai n-nya ada 3. 1 2 3 4 5. Sisanya berarti 1 ya. 6 7 8. Sisanya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih ya. Berarti ini kan nilainya tadi 255 255 255, ini 224. 3-nya dari mana? Dari ini. Bit 0 pada H yang dipinjam. Nih ya. Nah, ternyata ketemu nih. Ada 8 subnet baru. Nah, ternyata dari sini udah ketemu masalah. Masalahnya apa? Padahal di sini kan butuhnya ada 9 subnet. Lah, kok dikasihnya berapa nih? Cuma 8. Maka ada satu subnet yang dia tidak bisa dikonfigurasi kan gitu. Oke, yaudah kita cari, jangan menggunakan rumus ini. Berarti pakainya 2 pangkat n. Berarti kita cari coba. 2 pangkat n lebih besar atau sama dengan 9. Berarti 2 pangkat berapa nih yang bisa menampung 9 ini? Kalau 2 pangkat 3, dia cuma 8. Berarti 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4.
lebih besar atau sama dengan 9. 2 pangkat 4 itu 16. Berarti N-nya ada 4. Nah, berarti kita tulis lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini berarti nilainya 255, 255, 255. Di sini berapa nih? Ini kan 224 ya. 224 ditambah dengan 16. Berapa? 224 ditambah dengan 16. 0, 240 ya? 40 ya Pak. Nah, 240. Berarti di sini subnet masknya nanti 240. Terus rentangnya berapa di sini? Nah, kita coba hitung ya. Berarti 256 dikurangi 240. Ketemu berapa nih? 4. Ini berapa? Sorry kok 4. 6 kurangi 0, 6 ya, sorry. Bener nggak? 6 ya? Iya Pak, 6. 5, berarti 16 ya? Iya Pak. 16. Berarti kelipatannya berapa 16? Di 0, 16, tambah 16, 32, tambah 16, berapa nih? 48. 48, tambah 16, berapa? 8, 3, 64. Iya. Dan seterusnya lah ya. Nah, sebanyak berapa? Sebanyak 16 nih ya. Oke, berarti sebanyak 16 nantinya. Nah, kita hitung nih. Coba daya tampungnya, karena kan kita harus bisa menampung 30 host nih, ya kan? Berarti di sini sisanya ada berapa nih? 4. Udah ketemu. Berarti berapa? 2 pangkat H min 2. Hanya ada 4. Berarti berapa? 16 dikurangi 2. Ketemu 14. Lah, ini lebih parah lagi. Dibutuhkannya berapa? 30. Malah dikasihnya cuma 14. Oke, untuk subnet subnetnya terpenuhi nih untuk subnet walk-nya. Mintanya 9, dikasihnya malah 16. Tapi ternyata daya tampung masing-masing subnetnya dia cuma 14, padahal dimintanya 30. Nah, ini salah satu juga kendala ketika kita menggunakan konsep CIDR. Ini tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Maka dari situ muncullah ini. Muncul konsep PLSM. Nih ya. Nah, dari sini PLSM itu untuk apa? Supaya bisa menangani tadi itu, ya. Tidak boros dan bisa terpenuhi. Di mana dihitung berdasarkan kebutuhan dari masing-masing kebutuhan hostnya. Jadi bukan menghitung berdasarkan kebutuhan dari subnet walk-nya yang terbaru, yang baru maksudnya, tapi berdasarkan dari kebutuhan hostnya. Tuh ya. Nah, sekarang untuk caranya ya, untuk caranya sendiri tuh hampir sama sebenarnya dengan konsep CDR ya, untuk konsep CIDR. Caranya sama. Hanya saja nanti lebih enak pakai yang mana gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan apa namanya? Ada IP nih, misalkan IP-nya berapa? Misalkan IP-nya mau berapa nih? Di lantar. Gimana, Mbak? Ya. Taruh situ aja. Oh ya, oke. Yuk. Oke ya, kita sorry ada iklan tadi.
Oke, kita lanjut. Nah, contohnya tadi misalkan ada IP sama ya, 192.168.100 titik berapa nih? 0 prefix 24. Misalkan diminta untuk melakukan subnetting dengan kebutuhan misalnya 25, kemudian tadi misalnya 15 ya, 10, 2. Nah, nanti caranya ada dua sebenarnya. Ada tiga yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan konsep perentangan kayak tadi ya. Perentangan yang tadi 256 min berapa. Itu juga bisa. Yang pertama misalkan nih, yang perlu kalian ingat ketika ada soal ini IP apa ya. Kalau kemarin saya baca di paket tracer itu pas kebetulan itu ada IP network address. Berarti itu sudah namanya sudah jadi IP networknya ya, yang akan dibagi. Tapi ketika kalian ketemu dengan IP misalnya seperti ini 192.168.100.5 misalkan prefix 24, maka ini bisa jadi bukan IP dari network address-nya, ini IP address. Maka kalau ada seperti ini, soal seperti ini, maka IP ini harus kalian cari NA-nya terlebih dahulu ya. Jadi misalnya ada IP 192.168.100.5 prefix 24, kemudian diminta untuk melakukan subnetting baru, maka IP ini harus dibuat ke dalam bentuk NA-nya mana nih. Caranya bagaimana? Kemarin kalian sudah belajar tentang konsep logika N. Maka IP ini di N-kan dengan subnet masknya ini. Maka akan ketemu NA-nya gitu ya. Taruhlah misalnya dari IP ini ketika dicari NA-nya di sini ketemunya 0. Ya. Jadi 192.168.100.0. Inilah yang dijadikan patokan ketika kalian nanti akan mencari perhitungan subnetting. Gitu ya. Nah, kalau sudah di sini berapa nih kebutuhannya? Ternyata kebutuhannya 25. Kalau 25 berarti 2 pangkat berapa yang dia mendekati 25? Berarti 2 pangkat 5. Gitu ya. Kan 32. 15 berarti ada berapa nih 15? Berarti kalau misal 15 taruhlah 16 ya. Ini kalau tidak dikurangi misalkan. Berarti 2 pangkat 4. 10 sama 16, iya 2 pangkat 4 ya. 2 ini misalkan 2 pangkat 2 pangkat 2 ya, 4. Nah, bisa seperti ini. Maka sama di sini ngitung nih. Ini dikurangi dari mana? Dari penjumlahan ini. 5 berarti kalau 5 berarti kan 8 dikurangi 5 kan ada 3 ya. Kan masing-masing ada 8 bit. Dikurangi 5 berarti ada 3 gitu kan. 3 berarti 128 ditambah 64 ya, 32. Tadi ketemu 22 4. Ya. Ketemu berarti berapa tadi? 32. Nah, di sini kita cari rentangnya nih. 0, 32 tambah 32 64 dan seterusnya. Setelah ini nggak usah semua ya. Sampai sini. Maka untuk yang ini, yang 25 ini berarti IP-nya berapa? IP-nya 192.168.100.0. Dari mana? 0 dari ini, subnet yang pertama ini. Ya. Berarti lanjutannya apa? Dari 0 kan ini 32 nih. Berarti nanti yang ini harusnya 32. Nah, kita hitung lagi. Ini 2 pangkat 4. Itu berapa berarti pengurangannya ya. Kalau 2 pangkat berarti 256 min 224 ditambah dengan 16 tadi berapa? 2
240. 240. Ketemu berapa? 16. 16. Nah, berarti kelipatan 0, 16 tambah 16, 2 ya? Iya. Tambah 16, 48. 48. Nah, berarti ini bener ya, 32. Berarti maka yang ini IP-nya berapa? 192.168.100 titik berapa? 32. Ini. Maka yang ini IP-nya berapa nanti untuk NA-nya? Ini 48. Nah, berarti 192.168.100.48. Ternyata ini kan kebutuhannya sama ya. 2 pangkat 4. Logikanya berarti sama. Berarti setelah 48 berapa di sini? Ini kan sama-sama 16 kebetulannya ya. 48 tambah 16. 64. 64. Iya. Berarti nanti di sini IP-nya 192.168.100.64. Kayak gitu. Jadi ngitung terus itu ya. Nah, ini berdasar rentangnya. Nah, ini kebetulan pas sama-sama. Kalau pas beda bisa jadi misalnya di sini 5, 4, 3, 2. Nah, itu lebih bisa membedakan. Ini cara yang pertama. Ya. Cara yang pertama menggunakan rumus rentang ini. Ya. Jadi tinggal ini 32. Berarti kalau kesini kan dia kebutuhannya 16. Berarti tinggal 32 tambah 16 saja gitu. Ya. Misalkan di sini kebutuhannya 8 kebetulan, misalkan di sini ya 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 3 misalkan ya. Taruhlah misalkan di sini jangan 10 nih. Biar beda, misalkan 6. Berarti kan kebutuhannya 2 pangkat 3 ya. Nah, biar dibedakan aja. Maka di sini ini kan ini bener. Setelah 32 berarti kan 48 ya. Maka di sini 48 nih. Nah, cuma di sini yang ini berarti kan ditambah 8 nih. Ya, ini malah porak-porak. Nah, seperti ini. Berarti tambah 8. Ini 48 udah pakai ini. Berarti kan logikanya ini nanti setelah ini kan 4. Oh, berarti di sini tinggal tambah nih. Tambah yang ini berapa nih? Kebutuhan 8, bukan ini. Berarti 0, 8 dan seterusnya. Logikanya berarti kan di sini nanti akan ketemu ada angka 48. Ditambah berapa? 8. Berarti 48 ditambah 8 berapa? 8 tambah 8. 6. 96 ya? 96. 56, Pak. 56. Ini. Iya. Berarti di sini 56. Gitu. Ya, ribet sih sebetulnya. Ini teorinya seperti itu ya. Teori untuk cara 1 seperti itu. Jadi tinggal menggunakan rumus rentang ini. Ini. Oke, coba saya ganti yang lain ya. Coba biar nanti agak mudah. Misalkan ada IP 192.168.9.0/24. Misalkan kebutuhannya berapa nih? Kira-kira berapa kebutuhannya? 6. Misalkan ada 2, 30 misalkan. Ada 60, 14, 6 misalkan ya. Berarti dari pertama 60 dulu nih. 60, 30, 14, 6, 2. Iya, Mak. Oke. Maka diperoleh 2 pangkat berapa? 60. Berarti 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 kan 64. Ini berarti 2, ini 30, berarti 32. Berarti 2 pangkat 5. 14, berarti nekati 16. Berarti 2 pangkat 4. Ini pas banget nih. Urut 6. 2 pangkat
8 berarti 3. Ini berarti 2 pangkat 2. Pas banget. 6, 5, 4, 3, 2. Oke, maka kalau dihitung berarti 2, 5, 6. Dikurangi. Nah, kelipatannya nih. 6. Berarti 8 kurangi 6 ada 2. Berarti nilainya 128 ditambah 64 ada 192. Oke ya. 5 berarti 3 ya. Berarti tadi 2, 24. 4 tadi 4 itu 240 ya. Kalau nggak salah tadi. Ini berarti ada 3, berarti 5 ya. Sampai 5 berarti 2 tambah 8. Ini 2 ini tambah 8. 2 berarti 2, 4, 8. Ini 6. 6 kurangi ini, 8 kurangi 6, 2. Berarti tinggal di akhir ya. Berarti 2, 5, 2. Karena 2, 5, 4 dikurangi 2 ini. Oke. Maka ketemu ini 4, 5, 6, 4. Ini tadi 32. Ini 16 tadi. 16 kurangi 8, 8. Ini 6 kurangi 2, 4. Oke, maka kelipatannya 0, 64 tambah 64, 128 dan seterusnya. Ini berarti 0, 32 tambah 32, 64 tambah 32, 96 dan seterusnya. Kemudian ini 0, 16 tambah 16, 32 tambah 16 ini berarti 48 dan seterusnya ya. 48, sorry. Oh, ini 96 berarti 48 tambah 16 64 tambah 16 ini 60 67 80 tambah 16 96 tambah 16 1 12. Oke, dan seterusnya. Ini 8 0 8 dan seterusnya ya. Ini 0 4 8 dan seterusnya. Oke. Maka untuk yang ini IP-nya berapa untuk IP NA-nya? Berarti kita tulis nih. Ini sudah ketemu misalkan ya. Berarti 192 titik 168 titik 9 titik 0. 0 ini diambil dari mana? Dari ini. Nah, ini setelah 0 kan 64. Maka untuk yang networknya ini bukan 0, bukan 32, tapi 64. Berarti 192.168.9.64. Nah, yang ini setelah 64 kan 96. Maka network yang ini berarti 96. Bukan 0, 16, 32, 48, 64, 80, tapi dia yang 96. Berarti IP NA-nya 192.168.9.96. Nah, ini setelah 96 kan 112, maka di sini IP-nya 192.168.9.112. Nah, yang ini berapa? Ya berarti tinggal di ini ya. Dan seterusnya ini sampai dengan 112 ditambah berapa di sini? 8. 112 ditambah 8 berarti 120 ya. Ini ya, 120. Maka 120 ini dipakai untuk apa? Untuk yang ini di sini. Berarti ini IP-nya 192.168.9.120. Nah, kalau dihitung lagi, ini kan berarti ditambah 8. Berarti 120 ditambah 8. Berarti ketemu nanti di sini ada
120, sorry ini 4 ya. 4. Berarti 120 ditambah 4, 124. Ini cuma buat bantu saja. Bantu apa? Bantu nanti mencari broadcast untuk network yang ini. Kira-kira paham ya? Jadi ini 0, setelah 064 maka dipakai buat yang network berikutnya. Setelah 64, 96 itu dipakai buat network berikutnya. Setelah 96, 112 dipakai untuk network berikutnya nih. Yang ini. Ya, berarti yang ini. Nah, setelah 112, 120 maka dipakai untuk network yang berikutnya. Gitu. Kemudian 120 kan ditambah berapa nih? 4. Ini ya. Maka berapa? 4 ini. Untuk mencari apa? Nilai broadcast ini. Karena dari ini kan broadcast dikurangi 1 ya. Berarti 124 dikurangi 1 berarti 123. Ini nilai IP broadcast address-nya. Dikurangi 1 ini berarti IP terakhir 122. Untuk IP pertama berapa? 120 plus 1 berarti 121. Berarti ini yang IP yang network ini kan yang berikutnya kan ini ya. 120 dikurangi 1 berapa? Berarti 119. Ini BA-nya. Dikurangi 1 118 untuk IP terakhir di network yang ini ya. Di network yang kebutuhannya tadi 6. Berarti IP pertamanya berapa? 112 ditambah 1 113. Ini IP-nya kan 96. Berarti IP pertamanya berarti 97. IP broadcast-nya berarti ini 112 dikurangi 1 111. Untuk IP terakhirnya berapa? 111 dikurangi 1 berarti 110. Gitu. Ini berarti IP broadcast-nya berarti 100 berapa di sini? 96 dikurangi 1 95. Ya. Dikurangi 1 IP terakhir 94. Berarti IP pertamanya berapa? 64 ditambah 1 65. Ya ini berarti 63 62 ini 1. Kira-kira paham ya? Maka ini kalau ditulis secara lengkapnya berarti untuk yang network kebutuhan 60 berarti IP net NA-nya 192.168.9.0. IP pertamanya 192.168.9.1. Ini saya hapus aja. Oke, sebentar. Berarti ini IP pertama ya. Kemudian IP terakhirnya berapa tadi? 192 titik 168 titik 9 titik berapa? 62. Ini IP pertama, IP terakhir ya. Broadcastnya berarti 192.168.9.63. Ini broadcast address. Ini berarti network address. Ya. Berarti yang kedua berapa? IP networknya 192.168.9. Berapa tadi? 64. Ini 192.168.9.65. Ini 192.168.9.94. 192.168.995. Ini ya, saya tulis belakangnya aja ya, biar cepet ya. Ini 96. Kemudian di sini 97 ya. 97. Ini 110.
Ini 111. Kemudian yang berikutnya 112. Ini berarti 113. Ini tadi 118. Ini 119. Di sininya berarti 120. Ini 121, 122, 123. Ini. Jadi seperti itu. Ini cara yang pertama. Ribet ya. Oke, kira-kira cara yang pertama paham nggak nih? Halo? Masih lumayan sih Pak, tapi mungkin masih bisa dipahami lagi nanti. Oke. Ini yang pertama ya. Karena yang bikin ribet tuh ini. Ngitung rentangnya sebetulnya ya. Oke. Dan yang cara yang kedua. Jadi cara yang pertama itu lebih ke menghitung rentang ya. Kalau kebutuhan host ini udah pasti. Ya, mau cara pertama, kedua, tetap ketiga ini juga akan dipakai. Ya. Tapi rentangnya ini yang diperhatikan, ini yang cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, misalkan IP-nya masih sama 192.168.9.0 prefix 24. Tadi ada berapa? 60, 30 ya. Saya urutin 14, 6 ya. 2. Oke. Cara yang kedua sama sebetulnya, sama maksudnya. Tapi di sini menggunakan perhitungan well chart ya. Well chart itu sama kayak yang di materi di Cisco juga sama. Nanti nilai dari subnet mask yang bukan subnet mask namanya ya. Pokoknya nilai subnet mask yang semua ya, broadcast-nya maksudnya. Broadcast subnet mask kan berarti 255.255.255.255. Nanti dikurangi dengan subnet mask masing-masing ini, kebutuhan ini. Ya. Kalau tadi kan subnet masknya kan ada berapa tadi ya? 192. Kemudian ini tadi kan ada 2 berarti 192. Kemudian ada 224 tadi ya. 224. Ada 240 ya. 248 nih, masih ingat insyaallah. Dan ada tambah 2 nih 252 tadi. Nah, ini kan nilai dari subnet masknya nanti. Maksudnya di sini di depannya ada 255 gitu ya. Diperoleh dari mana ini? Kan dari nilai N ya. Ternyata ini kan kebutuhannya tadi 2 pangkat 6. Berarti N-nya ada 2. 8 kurangi 6 kan ada 2. 2 itu kan berarti 128 ditambah 64. Ketemu 192. Dan seterusnya. Insya Allah ini udah paham lah ya. Maka dikurangi dengan subnet mask kebutuhan ini. Berarti 255.255.255.192. Nah, ini dikurangi. Ini otomatis 0 ya. Ini 5 kurangi 2, 3. 5 kurangi 9, berapa? 96. Ini 2, oh nggak bisa ya. Berarti 63. Ya. Nah, untuk nilai 63 ini untuk namanya rentang sebetulnya. Ini rentangnya sampai sekian itu ya. Nah, tadi seperti yang di awal, kalian tetap mencari IP dari NA-nya ya. Dan kebetulan ini adalah NA-nya. Ya, NA dari yang sudah diperoleh ya. Kalau misalnya tadi di sini nilainya ada 192.168.9.5.1 titik berapapun, misalnya di sini prefixnya 24,
Berarti ini bukan NA ya, tapi itu adalah IP address. Maka kalian tentukan NA-nya terlebih dahulu, di N kan. Nah, kalau sudah dapat, maka inilah NA yang pertama. Maka ditambahkan di sini. Untuk mencari nilai dari broadcast-nya. Nah, ini kan broadcast nih sebetulnya. Ya, kalau tadi kalian ingat kan, untuk network yang kedua kan berarti 192.168.9.64. Logikanya berarti 63 inilah IP broadcast ya. Maka di sini ditambahkan 192.168.9.0. Ini ditambahkan. Set. Ya. Tambah. Maka di sini ketemu 63, ini 9, 168.192. Ini BA-nya. BA untuk network yang pertama. Berarti udah ketemu nih. NA 192.168.9.0. BA-nya ini 192.168.9.63. Berarti IP pertamanya di sini 1, IP terakhirnya 62. Ya, udah dapet nih. Nah, untuk yang ini sudah ketemu. Yang 30 berapa? Berarti yang 30 sama. Caranya 255 255 255 255 dikurangi ini subnet mas ini 224 224. Ini biar cepat saya tulis di sini aja ya. Ininya sama. Berarti di sini 5 kurangi 4 1. Ini 5 kurangi 2 31 ya. 31. Berarti kalau ditambahkan networknya berapa? Nah, networknya bukan ini lagi. Network yang kedua berarti BA, ini kan BA-nya tadi ya. Plus 1, berarti kan BA-nya 64. Ya kan? Berarti nanti di sini 192.168 titik ini 0 dulu, 000. Karena ini 255 malah keliru nanti. Ditambah 192.168.9. Titik berapa di sini NA-nya? NA yang kedua kan berarti BA plus 1. BA-nya kan tadi 63. Plus 1 berarti 64. Tambah. Ini 5. Ini berapa? 9. Ya enggak? 95. Iya, Pak. 95. Berarti sudah ketemu yang berikutnya. Ini berarti BA yang berikutnya 95. Jadi di sini NA-nya 192.168.9.64 ya. Ini berarti 65 dan ini BA-nya berarti 95. Berarti otomatis di sini 94. Tadi yang nyatet nggak tadi? Sama nggak kira-kira? Saya tadi catatannya hilang tadi. Tapi kayaknya sama ya. Iya, Pak. Nah. Oke, berarti yang berikutnya berapa? Yang 14. Nah, 14 berarti sama nih 255, 255, 255, 255. Dikurangi 255, 255, 255. Berapa nih? 240. Set, kurangi 15. Ya. Ini 240 berarti 15. Ini 0, 0, 0. Ditambah berapa NA-nya? Berarti 95 plus 1. 96. 192, 168, 9.96. Plus, ini BA ya. Berarti ini BA-nya nanti. 6 plus 5, 11. Ya. 11 berarti 9, 10, 11, 111.
192.168.9192. Ini 192.168.9. Berarti ini BA yang kebutuhan 14. Jadi NA 192.168.9 titik berapa? Tadi ya. 95 tambah 1, 96. Berarti sini 97. BA-nya berarti sini 111. Iya, sama. Ini 110. Saya ingat yang 11, 111 sama 110. Oke, dan seterusnya sampai dengan network yang ke-6 kebutuhannya dan yang kedua. Ini cara yang kedua. Jadi mencari berdasarkan apa? Kalau tadi berdasarkan rentang, yang cara pertama, yang cara kedua berdasarkan dari subnet mask-nya. Kebutuhan subnet mask. Nah, cari patokannya apa? Patokannya berdasarkan BA-nya. Gitu. Oke, kira-kira dari dua cara ini paling gampang yang mana? Aduh, yang mana ya? Yang mana ya? Oke. Ini teorinya seperti itu ya. Nah, ini kira-kira cara yang kedua gimana nih? Mudah dipahami atau enggak nih? Bisa sih. Kalau saya sih masih nangkep yang cara pertama, Pak. Cara pertama. Oke. Iya. Nah, nanti syukur nanti tak inilah kalau sempet ya nanti tak coba buatin tutorialnya nanti. Semoga nanti bisa nanti. Oke ya. Terus yang cara yang ketiga nih lebih simpel lagi sebetulnya ya. Nah, kok banyak banget caranya. Oke, cara yang ketiga ini IP-nya masih sama 192.168.9.0 traffic 24. Tadi ada 60. Saya tulis di sini aja ya, 60. Kemudian 30. 14, 6, 2. Ini sama, berarti 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Ini paling gampang menurut saya sih. Dan saya malah seringnya menggunakan yang ini ya. Oke, berarti ini Oke. 192.168.9.0. Pokoknya pertama itu yang harus kalian tentukan network address-nya. NA. Ini penting ya. Kalian perhatikan IP-nya, perhatikan prefix-nya. Kalian cari NA-nya ya. Nah, ini ketemu NA-nya misalnya seperti ini. Ya. Kemudian caranya ini kebutuhannya kan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu berarti kalau ditulis berapa? 64 ya. 2 pangkat 5 32. 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 2 4. Nah, maka ini dilihat nih. Oh, dia kan dari prefix 24. Berarti kalau saya tulis di sini di bawah aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, di sini kan ini defaultnya kan kayak gini nih untuk IP itu ya. Nah, ternyata dicari berdasarkan kebutuhan yang paling tinggi kan di sini 60 ya. 60 kan di sini 2 pangkat 6. Logikanya berarti kan di sini udah berubah ya. 2 pangkat 6 berarti ada 2 bit yang dipinjam. Ya kan? Ini sini sama sini. Berarti logikanya, ini kalau saya garis putus-putus. Kalau kalian ingat teorinya, teori dari subnet
subnetting itu ini network ID, ini host ID. Nah, subnetting itu dari network ID, host ID ini kan dipecah nih. Jadi ada network ID baru dan host ID. Ya. Maka di sini kan jadi nambah network ID-nya bertambah nih. Yang tadinya misalkan ini network ID-nya di sini. Ini sini network ID. Ya, ini kalau saya kotakin sini nih network ID. Aduh. Ini host ID. Ini awalnya sebelum dipinjam bit 1 nih. Nah, karena ini dipinjam, maka bagian ini bukan lagi di sini host, tapi di sini jadi network ID baru. Hostnya berarti ini. Paham ya? Iya, Pak. Ini kan berarti network. Berarti apa? Di bagian ini kan dia udah kemakan nih. Di oktet keempat kan berarti udah kemakan. Beberapa bagian dia host, beberapa bagian dia kan network. Berarti untuk mencari network, dia akan mengubah di oktet keempat. Itu teorinya kan gitu. Maka caranya 60 ini berarti berapa? 2 pangkat 6, 64. Berarti untuk network yang kedua 192.168.9. Titik berapa? Ini tadi kebutuhannya 64, saya tulis di atas ini. Plus ini. Plus 0. Berarti 64 plus 0. Ketemu 64. Dimasukkan di sini. Oke ya, paham ya? Kemudian yang berikutnya 192.168.9. Titik berapa? Ini kan 2 pangkat 5 kan 32. Nih. Berarti 32. Ini saya tulis ini ya. 32 plus berapa nih? 64. Sama dengan berapa? 6 96. 96 ya. Iya. Nah, 96 ditulis di sini. Kemudian yang berikutnya 192.168.9. Titik berapa? Ini kan 4. Berarti 16 ya, 2 pangkat 4 16. Berarti nanti 16 plus berapa nih? 96. Ketemu 112 ya. Salah nuliskan. 112 nih. Berarti 112 itu di mana? Ditulisnya di sini. Nah, maka di sini berapa IP-nya? 192.168.9. Titik berapa? 2 pangkat 3 8. Berarti 8 plus 112 sama dengan 0 120 ya. Nah, 120 berarti ditulis di mana? Di sini. Gitu. Maka udah pasti ketemu. Ini broadcast address-nya berapa yang ini? Untuk yang network ini. Oke, kita tulis dari awal ya. Dari sini. Berarti IP pertamanya berapa? 0. Berarti IP pertamanya 1. IP terakhirnya berapa? Ini 64 kurangi 1, 63. Berarti IP terakhirnya 62. Ini 64, berarti 65. Ini 96 dikurangi 1 broadcast, berarti 95. IP terakhirnya 94. Ini 96, berarti IP pertamanya 97. Ini 112, IP broadcastnya berarti 111. IP terakhirnya 110. Ini 120, berarti broadcastnya 119, IP pertamanya 113, IP terakhirnya 118. Nah, terus yang ini berapa nih broadcastnya? Ini IP pertamanya kan berarti 121 ya. Maka di sini berapa? Ini 2 pangkat 2 kan 4. Berarti 2 plus 120 sama dengan
100 kok 4 maaf 4 plus 120 ketemu 124. Ini buat membantu aja di sini 124. Ini tulis di sini ya buat membantu. Maka ketemu broadcast-nya berapa? 124 dikurangi 1, 123 dikurangi 1 api terakhir 122. Itu cara yang ketiga. Ini kalau menurut saya ini yang lebih gampang sebetulnya. Gimana? Gimana ya? Kira-kira enak yang mana? Yang insya Allah ketiga, Pak. 3 ya. Dia berarti mainnya apa? Tetap 2 pangkat ini kebutuhan hostnya. Cuman kebutuhan host ini nggak dikurangi 2 ya. Dia tetap 2 pangkat berapa untuk memenuhi ini. Gitu. Jadi tidak ada pengurangan 2 pangkat H-2 ya. Tetap 2 pangkat H saja gitu. Karena nanti 2-nya itu nanti buat pengurangan ini kan langsung nanti dikurangi untuk broadcast dan networknya. Oke. Kalau kalian paham ini, insya Allah gampang nanti untuk bermain misalkan untuk kelas B ya. Nanti maju lagi kelas A. Kelas B kan berarti kebutuhannya semakin banyak nih. Kalau kelas C kan maksimal kebutuhan hostnya kan 254. Jadi nilai ini tidak bisa lebih dari 254. Ini 60 berarti 64 ya. 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 itu berapa? Ini kalau dijumlahkan tidak lebih dari 254. Karena dia kelas C. Kelas C ini prefix 24 ke sana berarti daya tampungnya cuma 254. Nah, kalau kelas B kan berarti 2 oktet ini nih. Nah, berarti 2 oktet ini kan dia host semua. Berarti nanti kebutuhannya bisa sampai 1000 ya. Kalau nggak salah itu 65 ribuan kan. Berarti nanti kebutuhan hostnya berapa? 1577 misalkan. Kemudian 592. Nah, itu IP kebutuhan hostnya nanti bermacam-macam. Kalau kalian udah paham ini, insya Allah gampang nanti untuk ngolah-ngolah. Yang jelas apa? Ini yang perlu kalian ketahui di sini. Nih. Oh, dia udah main di sini. Berarti logikanya IP network itu berubahnya dari sini. Berarti 9 itu nggak berubah. Itu. Nah, kalau kelas B kan dia oktetnya 2 oktet nih. Network, host. Kan berarti perubahan subnet dari yang baru kan di oktet tinggal 3. Berarti nanti berubahnya di sini, bukan di belakang. Berarti misalnya di sini kelas B contohnya ya. Maka yang mulai berubah di sini di angka 9-nya. Gitu. Yang penting kalian cari dulu IP networknya. Berarti misalkan ya, kebutuhan misalnya di sini ada 64. Ternyata ini kelas B, berarti ngubahnya bukan di belakang sini, berarti 64-nya di sini di bagian angka 9. Bisa jadi nanti di sini 0 ya. Di sini 0. Di sini 64-nya di sini. Bukan di belakang sini karena dia kan mulai berubah di oktet yang ke sini gitu. Berarti kelas A kan network kan di oktet yang pertama. Yang namanya subnetting berarti kan dia ngubah di host ini. Berarti dia maju ke depan sini. Berarti yang berubah mana? Di angka ini, di oktet yang kedua ini gitu. Caranya sama, tinggal kalian main-main gitu aja. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Belum seperti Ada? Aduh, Aura sih kayaknya. Belum ada mungkin, Pak. Belum ada ya. Iya. Tapi kira-kira gimana nih? Paham nggak kira-kira? Masih memahami, Pak. Tapi yang ketiga itu kayaknya lebih enak apa ya? Lebih enak ya? Iya. Lebih gampang, simple. Iya. Ini sebenarnya kan sama nih, rentang kayak ini kan, nih rentangnya kan dari 0, 64, gitu kan. Ini sama juga nih. Tinggal cuma ditambahkan aja dari sini. Gitu. Oke. Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini saya cukupkan ya untuk latihan ini. Nanti ketemu lagi di
hari Rabu insya Allah nanti ada latihan mencari. Oke, itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan ke WA ya. Baik, karena sudah sore dan insya Allah sudah cukup lah ya. Saya minta izin sebentar buat ngambil gambar kalian. Oke, ada yang belum? Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman udah bisa menemani saya di siang sampai sore hari ini. Seperti biasa, mari kita berdoa untuk menutup perkuliahan hari ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya close ya.